Mau saya kasih tahu lagi ya metode lainnya dari TF. Sepanjang saya ngajar, ini yang salah satu metode yang nggak pernah saya buka. Yang dari luar kota Bandung. Yogyakarta. Pontianak. Dari Ambon. Dari Merauke. Jadi kita banggakan Bapak Tito Ayo dan Daike John Paul 77. Halo Bandung. Halo Bandung. Ini SD-nya pada nembak semua kayaknya. Gak perlu berlama-lama lagi ya. Oke, langsung kita mulai. Ini range 1, ini range 2, ini range 3, ini range 4. Dan semua range ini ditarik berdasarkan strong. Kenapa ini bisa strong? Saya selalu mencari pergerakan harga yang begini kan. Sehingga saya cuma tinggal tarik garis nih. Oke, ini garis pertama, ini garis kedua. Strong dua-duanya. Kan dalam weekly pertama lagi menciptakan bullish. Tapi kan kita nggak tahu market di minggu kedua dia akan bakal turun bearish atau enggak gitu kan. Kalau kita dari awal berusaha seakan-akan kayak menebak, bahkan terlalu yakin sama analisa kita. Ini naik nih. Apa yang sih yang terjadi saat marketnya turun? Buy lagi. Karena analisa kita ini naik, pasti harus naik nih. Begitu marketnya turun, wah buy lagi nih. Marketnya turun lagi, wah ini baru. Harganya makin bagus nih, buy lagi. Aku banget. Saya udah nggak mau ada di fase itu. Saya memilih untuk nggak tahu. Dengan saya nggak tahu, saya biarin salah satu order kebuka. Kalau misalkan dia turun terus, berarti sell stopnya kebuka terus Pak. Entah sampai kapan, terserah. Tapi kalau tiba-tiba berbalik, berarti sell stop yang terakhir akan kena stop loss, berbalik jadi buy stop. Enak kan jadi orang bodoh? Tradingnya nggak ambil pusing gitu loh. Mau naik, monggo. Mau turun, monggo. Silakan. Yang penting yang banyak sekalian. Kalau saya lihat yang di TF itu nggak memberi signal, tapi mengajarkan kita supaya benar-benar harus bisa mandiri. Cara penjelasannya itu jauh lebih mudah ditangkap sama pemula seperti saya gitu. Yang jelas auranya pasti berbeda ya, karena kalau dari YouTube itu cuma satu pembahasan. Kalau di sini kan memang random, jadi ilmunya jadi lebih banyak gitu loh. Sekarang kita masuk ke chart. Kelihatan gitu. Coba gimana? Time frame berapa? D1. Masa D1 ada yang begini bentuknya? Kita coba dari mulai narik trading range-nya dulu Pak. Pak Deddy ngeliatnya range yang ini, trading range yang ini, betul ya? Dari sini Bapak tarik garis atas dan garis bawah. Sekarang teman-teman bisa lihat nggak yang tadi kita bahas strukturnya? Berarti di mana akan masuk posisi, di mana akan exit, tanpa harus tahu ya marketnya mau ke atas atau ke bawah kan? Diikutin aja. Market terakhir ada di sini. Akan ngambil order apa? Sekarang kalau saya tarik garis ini, nih, berdasarkan chart yang ini saya melihat di sini ada support, betul? Betul. Di sini juga ada support, betul? Betul. Sell-nya di mana? 9. 9. Berarti sell stop kita di mana? Di yang kuning. Yang kuning. Ya kan, jadi jangan pakai feeling, jangan coba kayaknya banyakan putih nih. Luangin waktu sedikit hanya untuk sekadar berhitung, maka kita dapat best order. Malahan order yang terbaik, ternyata kita bisa sell stop di sini kok. Itu benar-benar prinsip yang kami terapkan, bahkan tadi ada Pak Argia yang pernah ikut TF Kampus. Ya, Bapak ikut tahun 2016 ya? Benar ya Pak, gaya trading kita selalu buy stop, sell stop, kita nggak pernah peduli arah. Dan itu hal yang saya lakukan, saya ucapkan sejak dulu. Saya konsisten jalanin itu, konsisten menjadi orang bodoh, yang penting banyak duit ya. Ternyata saya kaget tadi waktu ada bahas soal metode, ternyata masih sama tuh pakai range itulah yang waktu itu diajarin. Konsisten gitu, maksudnya dengan apa yang dilakukan berapa tahun lalu berarti 2015-2016 lah. Sampai sekarang masih sama caranya itu, tapi growth. Berarti kan yang diperlukan itu sebenarnya bukan hal yang selalu baru atau apalah, tapi konsisten aja udah. Apakah dalam trading kita harus mempunyai target profit bulanan dan target loss bulanan? Wah, agak aneh Pak pertanyaannya Pak. Kok loss di target Pak? Kan buat jaga mental gitu. Toleransi loss kali Pak. Ya jangan ditarget Pak. Oke, hari ini taruhlah saya pakai 8% deh. 3 ini, dari 3 ini yang gold, pound sterling dan euro, sekarang kita bagi. Kalau ini 100 pips lossnya, berarti saya cuma boleh pakai berapa lot?
Ya kan, saya pejantan tangguh, saya siap risiko 10%. Full margin Pak. Full margin. Wah, ini dia nih. Saat Bapak loss 10%, Bapak beneran siap atau enggak itu dulu. Karena orang kebanyakan bilang, oh ya duit saya 100 juta, kalau saya hilang 10 juta kayaknya masih nggak apa-apa deh. Itu di kepala. Begitu 10 jutanya hilang beneran, loss beneran. Tambah lot lagi. Iya kan? Full margin masuk. Kan gitu. Simpelnya gini, Bapak suka naik motor atau suka naik mobil? Suka naik motor. Kan? Suka ngebut? Kadang-kadang. Coba sekali-sekali ngebutnya dimentokin. Sekali aja Pak. Apa rasanya itu aja? Nah kan rasanya kan ketakutan kan? Nggak tenang, was-was. Nah itu Pak, kalau Bapak tadi full margin kayak gitu tuh. Saya tanyakan karena di video-video yang saya lihat itu membahas tentang robot itu kok hampir nggak ada gitu. Kita buka-bukaan dikit ya berarti ya. Gini Pak, cara kerjanya itu kan saat Bapak menggunakan robot, alurnya nggak jadi seperti ini. Jeleknya Pak, di settingan broker itu ada tulisannya begini. Sini ada kotak, terus tinggal dicentangin atau saya ilangin centangnya. Gitu doang Pak. Itu alasan kami nggak pernah mau terlalu ngebahas robot karena kami tahu banyak banget broker yang curang. Oh gitu ya Pak. Ngerjain robot. Nah yang udah-udah baru ketahuan, oh brokernya nggak bener nih setelah duitnya habis. Sudah terjawab ya, terima kasih dijawab. Kemudian barusan saya ke ide, Ya. terus terang Pak, backtest manual itu mata pedes Pak. Iya. Saya usul kalau backtest itu bisa digunakan, kalau pakai software, oh bagus banget Pak itu Pak, dibanding manual ya. Kalau Bapak bisa bikin saya beli Pak. Oh. Karena kalau dari saya pribadi Pak, tujuan awal saya lebih ke biar orang tuh yang ngerasain dulu lah yang namanya backtest. Simpel kita ngomong begini, Bapak mengatakan saya mau jadi trader profesional, tapi nggak mau melakukan semua pekerjaannya trader. Itu kan ibarat saya mau jadi koki profesional, suruh motong bawang, saya nggak mau. Saya nggak bisa motong bawang, saya sukanya cuma bagian masak. Gimana kita bisa mencintai benar-benar pekerjaan kita kalau kita nggak benar-benar tahu nih semua ujung ke ujungnya. Saya lebih excited lagi ketika tadi justru Pak Tito turun dari panggung nyalamin saya. Waduh itu saya tidak kebayang sama sekali gitu ya. Pak Tito itu open mind tapi dia bisa pegang satu sebelah itu hebat gitu, hebat gitu. Pimpinannya itu bahkan lulusan perguruan tingginya hebat sampai S3 segala macam. Saya lihat Pak Tito nggak perlu yang begitu gitu, tapi pegang satu aja tapi didalemin sampai well done. Itu kelebihan Pak Tito. Saya pernah ikut sinyal forex berbayar dan MC. Kemudian saya mengenal TF dari iklan di YouTube pada tahun 2021. Iklan tersebut menarik perhatian saya karena TF menggunakan platform yang sama MRG, tetapi memungut biaya lebih kecil dan ada program cashback. Saya tahu nih. Platformnya sama Pak ya? Iya. Tapi sebelumnya nggak ada cashback ya? Nggak ada Pak. Saya kan mulai trading itu tahun 2019 Pak. Pertama belajar sendiri atau tidak. Sudah ketemu nih kerangkanya. Terus ketemu YouTube yang itu. Iya. Gabung 3 bulan. Kerangka berpikirnya hancur semua udahan. Kenapa TF baru mulai kayaknya gencar sekali gitu. Mau mengedukasi. Terus sekarang 2022 keliling Indonesia. Kita ngomong apa adanya aja ya. Kita ngomong apa adanya. Begitu saya masuk YouTube saya benar-benar ngelihat kondisinya. Begini ya. Serem ya di YouTube ya orang-orangnya ya. Akhirnya ya udah mulai lebih konsisten. Sebenarnya gencar banget keliling Indonesia itu gara-gara kasus binary ya. Jadi gara-gara kasus binary kita ngelihat ke dalam yang mungkin orang pada nggak tahu, industri forexnya jadi kondisi rawan. Industri forex jadi benar-benar ramai dibicarain, tapi dibicarainnya negatif. Ya membahayakan lah intinya. Gimana saya bisa nyari trader kalau orang-orang nggak percaya sama forex? Gimana saya bisa benar-benar ngajarin mereka bahwa caranya begini loh. Tapi mereka dirusakin di luar. Akhirnya ya sudah, oke kepalan tanggung. Dan sebenarnya wajib terima kasihnya sama tempat Bapak daftar pertama. Karena kalau dia nggak nyenggol saya jadi nggak agresif. Bener sih Pak. Bener kan? Bener. Jadi kita wajib berterima kasih ya sama oknum-oknum ya. Karena kalau nggak ada yang hitam, yang putih nggak kelihatan. Nggak ada yang merah, yang hijau nggak kelihatan. Gitu kan? Saya sebenarnya newbie dan korban sebenarnya. Bahkan saya sempat ikut seminar lain gitu, tapi nggak ada hasil. Dan di sini luar biasa. Udah tahu gratis, tapi di sini dapat lunch, dapat snack, coffee break, luar biasa. Sebenarnya ini mahal sih, ilmu mahal yang ya mungkin saya nggak bisa dapat kalau bukan di TF gitu ya, karena di yang lain itu kan harus berbayar. Nah, makanya setelah terpilih dari 1116 tadi kan, mungkin menjadi ke 300 yang orang yang beruntung lah ikut live Q&A, ketemu sama Pak Tito, sharing, dan ya banyak ilmu yang bisa didapat dari event ini. Gitu. Profit 10.000 gitu kan, selanjutnya 70% kan. Nah
saat dapat loss gede ya balik lagi, udah di pro balik lagi ke newbie gitu. Iya. Gitu, banyak ya begitu ya. Ini kapan nyampainya, kapan cash outnya gitu. Tanya yang udah cash out tadi. Gini Pak Fahmi, kita mau bikin aplikasi TF itu semirip mungkin sama real account. Udah nggak zamannya orang untuk belajar harus ngabisin duit. Itu yang kita mau buat. Dalam artian segala pengalamannya, segala pembangunan mentalnya, itu udah ada semua di aplikasi TF. Dan apapun yang terjadi di aplikasi TF, kalau di situ gagal, di real account pasti gagal. Bapak profit besar, tadi sampai 10.000 pips misalkan. Anggaplah seperti itu Pak. Oke, pertanyaannya bisa diulang atau enggak? Jika sudah mengetahui tren market, apakah masih perlu pasang stop loss? Ya gini Pak, mungkin saya sering terkontaminasi dengan fundamental barangkali ya. Oke. Karena selama ini kan masih belum. Tapi kalau di fundamental kan nggak ada stop lossnya. Gitu. Karena kita udah tahu arah market gitu Pak. Di grup lain ceritanya gitu Pak, yang dulu-dulu gitu. Ya mungkin gini Pak, maksudnya kalau misalnya kita merasa itu akan balik arah, ya kita cut loss aja gitu Pak maksudnya. Nah itu Pak, jangan dipakai perasaan Pak kalau trading. Karena kalau tradingnya dirasa-rasa, ini yang bahaya. Rasa-rasanya mau naik, ya, rasa-rasanya mau turun gitu kan. Nanti rasa-rasanya mau top up loh. Kenapa waktu awal Bapak memilih scalping? Pengaruh dari YouTube juga sih Pak. Jadi Bapak merasa scalping ini jauh lebih mudah untuk jalankan? Iya. Dan hasilnya profit? Iya. Oke. Apalagi tadi Bapak bilang Bapak layering ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu layering, itu tradingnya berlapis. Ya, Iya. kalau tren lagi naik, buy. Kalau balik turun, buy nggak? Ya, goodbye juga Pak ujung-ujung. Intinya kalau Bapak mau metode, mau itu supply demand lah, mau itu support resistance lah, mau apapun, bahkan ngeliatin gerhana matahari, selama itu bisa di backtest Pak. Mau saya kasih tahu lagi ya metode lainnya dari TF. Wah. Mau ya? Yang mau berarti harus datang ke Q&A Jakarta. Karena hanya akan saya bahas di situ. Sepanjang saya ngajar, ini yang salah satu metode yang nggak pernah saya buka. Bahkan dari sejak zaman kayak kampus. Jadi yang pengen tahu silakan nanti datang di Q&A Jakarta ya. Ya senang sekali bisa sharing-sharing gitu. Segar karena apa yang saya pengenin dari beberapa tahun lalu tuh akhirnya kesampaian. Ngebelain datang ke sini sesuai ininya TF Change Your Life. Saya ingin mengubah hidup saya untuk lebih baik lagi ke depannya.